Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Sahabat Anas Tahir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan pemahaman dari pemuka salah satu salafi Wahabi, yaitu Ustadz yang kondang sekali di kalangan salafi Wahabi, yaitu Ustadz Firanda Andirja, LCMA atau Dr. Andes Firanda Andirja. Dalam videonya, ketika menarasikan sebuah jawaban dari jamaahnya, bagaimana Ustadz kalau siapa yang mencabut nyawanya malaikat maut? Maka Ustadz ini dengan kalemnya mengatakan, siapa juga yang bilang malaikat maut mati, katanya. Ini dia video daripada Firanda Andirja. Pertanyaan Anas, apakah yang akan mencabut nanti nyawa dari malaikat maut itu sendiri, Ustadz? Nah, seperti itu. Mungkin itu, Ustadz. Syukran, jazakallah khairan. Jawabannya mudah. Siapa yang bilang juga malaikat maut mati? Bertanya, kita nggak tahu. Malaikat maut ikut mati atau dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kalau malaikat maut tugasnya adalah mencabut nyawa dari manusia, ya. Adapun malaikat Jibril, malaikat yang lain tidak disebutkan malaikat maut ngurusin malaikat, ya. Jadi yang ngurusin malaikat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya jawaban saya sederhana aja. Tidak ada dalil bahwasanya malaikat maut ikut mati. Setelah kita saksikan bersama apa yang telah dinarasikan oleh Firanda Andirja, doktornya Salafi Wahabi ini, mengatakan bahwa kita itu tidak tahu malaikat itu dikecualikan oleh Allah atau tidak, bisa dimatikan oleh Allah atau tidak. Yang jelas tidak ada dalil yang jelas kalau malaikat maut ikut mati. Artinya, kata Firanda Andirja ini, malaikat maut tidak mati. Gitu. Kenapa? Ya dia yang tugasnya nyabut nyawa malaikat maut, siapa yang nanti yang nyabut malaikat maut? Begitu. Ini akibatnya kalau kita itu menjawab pertanyaan tidak memakai pemahaman tafsir Al-Quran. Atau kita ketika mengkaji Al-Quran tidak ditafsir, artinya hanya diartikan secara tekstualis. Untuk menjawab pertanyaan dari Dr. Firanda ini, kita buka kitab tafsir Ibnu Katsir. Dalam ayat wa nufikha fis suri fas'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Wa nufikha fis suri, dan ketika sengkala itu ditiup, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Firman Allah di dalam Al-Quran ini menjelaskan semua orang ketika sengkala itu ditiup, fasa'iqa man fis samawati, orang yang ada di langit, yakni malaikat. Fasu'iqa man fis samawat, yakni malaikat akan mati. Malaikat akan juga wafat. Wa man fil ardi, semua orang yang ada di bumi juga mati. Illa man sya'allah, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Kita tetap sampai di sini dulu. Kalau dilihat dari teksnya, man fis samawat berarti semua, man fis samawat berarti semua para malaikat mati. Lalu wa man fil ardi, kemudian semua yang ada di bumi mati. Selanjutnya illa man sya'allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Ada ayat seperti ini kita tidak mungkin tahu, maka kita buka tafsir. Begitu cara, bukan kita buka terjemah, kita buka tafsir. Kita buka tafsirnya Ibnu Katsir agar kita itu tidak terkesan sok lebih tahu daripada ulama tafsir. Kita buka tafsir Ibnu Katsir
Ulama yang kitabnya ini sering dipakai oleh mereka. Bagaimana kata Ibnu Katsir? Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ketika Allah dalam surah Az-Zumar ketika menjelaskan tentang ayat wa nufikha fis suri fasu'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufihi fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun yaqulu tabaraka wa ta'ala mukhbiran an haulil qiyamah. Allah itu bersabda memberikan kabar tentang akan datangnya hari kiamat, wa ma yakunu fihi minal ayatil azimati waz zalazilil hailati, dan adanya tanda-tanda yang besar, waz zalazilih al hailati, dan guncangan gempa bumi yang amat dahsyat. Ketika Allah mengabarkan tentang ayat-ayat kiamat itu, Allah kabarkan dengan tandanya bahwa sebelum terjadinya kiamat ada tanda yang agung, tanda yang besar, dan guncangan gempa bumi yang dahsyat. Baru akan terjadi kiamat, ada tanda-tanda dulu. Kemudian wa nufikha fis suri, kata Allah, wa nufikha fis suri fasu'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Kemudian ditiuplah sangkakala. Di sini kita lihat kawan-kawan. Wa nufikha fis suri, kemudian ditiuplah sangkakala. Ketika ditiup fasu'iqa man fis samawat, yang ada di langit, malaikat-malaikat Allah, tentunya tidak mungkin ada manusia di langit. Semua malaikat-malaikat Allah fasu'iqa, mati, wafat, wa man fil ardi, dan semua yang ada di bumi mati. Illa man sya'allah, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, di sini kita lihat hadhihin nafkhatuh, dan tiupan ini hiya tsaniyatuh, itu 2 kali tiupan. Jadi kata Ibnu Katsir, hadhihin nafkhatuh, tiupan ini hiya tsaniyatuh, adalah tiupan yang kedua. Ketika malaikat diperintah oleh Allah untuk meniup sangkakala, itu adalah tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua itu apa? Wahiyan nafkhatus saqih, dan tiupan itu adalah tiupan kematian. Wahiyal lati yamutu bihal ahya, yang mana dengan tiupan kematian tersebut akan mati semua yang hidup, min ahli samawati, dari ahli langit, wal ardi, dan ahli bumi, illa man sya'allah, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah, kama jaa musarrihan bihi mufassaran fi hadis sur al-masyhuri. Setelah ditiup, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah, belum dimatikan oleh Allah, kecuali orang yang dikehendaki tadi, sebagaimana telah disebutkan, ditafsirkan, dijelaskan dalam tafsirnya hadis sur, yang mana hadis itu telah sangat masyhur. Kemudian summa yakbidu arwahal baqinah, kemudian dicabutlah ar-ruh, kemudian dicabutlah ruh orang yang tersisa, hatta yakuna akhiru man yamutu malakal mauti, sampai yang tersisa hanyalah malaikat maut. Lihat redaksinya ini baik-baik. Katanya tidak ada, kata Firanda, tidak ada redaksi yang menjelaskan, dalil yang menjelaskan bahwa malaikat maut itu mati. Lihat, hatta yakuna akhiru man yamutu, sampai orang yang terakhir mati, sampai jiwa yang terakhir mati, malakul mauti, yaitu malaikat maut, wa yanfaridul hayyul qayyum, dan yang tersisa sendiri, wa yanfaridul hayyul qayyum alladzi kana awalan wa huwal baqi akhiran bid-daimumati wal baqa'i, sampai yang sisa sendiri hanya adalah yang maha hidup, al-qayyum, yang maha berdiri sendiri, dan dia maha kekal, akhiran bid-daimumati, tidak ada akhirnya, bid-daimumati, dengan keabadian. Maka di sini sangat jelas kawan, sahabatku sekalian, di sini sangat jelas bahwa orang yang terakhir dicabut oleh Allah itu adalah akhiru man yamutu malakul mauti,
wa yanfaridul hayyul qayyumul ladzi kana awwalan wa huwal baqi akhiran bid-daimumah. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan bahwa ketika semua malaikat, manusia yang ada di langit dan bumi, yang ada di langit dan di bumi dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditiupnya sangkakala, illa man sya'allah. Kemudian summa yakbidu arwahal baqina min ahli samawati wal ardi, kemudian dicabutlah illa man sya'allah itu, summa yakbidu, kemudian dicabut arwahal baqin, arwahnya orang-orang yang tersisa, min ahli samawat, dari ahli langit, yakni malaikat. Tidak mungkin ente dengan kawan-kawan ente itu terbang ke langit jadi malaikat, kan tidak mungkin. Terus, dan akhir orang yang terakhir kali dicabut oleh Allah itu adalah malaikat maut. Ini apa, dokter? Pak Doktor Firanda, doktor Salafi Wahabi, ini kata kalian tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang menunjukkan. Sampean sebenarnya ngaji tafsir Ibnu Katsir apa tidak? Katanya di pelajaran kalian ada tafsir Ibnu Katsir. Ini di tafsir Ibnu Katsir bahwasanya kata Abul Fida Ismail Ibnu Katsir bahwasanya orang jiwa yang terakhir dicabut itu setelah Allah mencabut semua para malaikat-malaikatnya, dan orang yang terakhir, jiwa yang terakhir mati adalah malaikat maut. Ini dalil. Cek, silahkan cek para pengikut Salafi Wahabi, cek. Buka kitab tafsirnya Ibnu Katsir surah Az-Zumar ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat wa nufikha fis suri fasu'iqa man fis samawati wal ardi. Maka untuk kawan-kawan Salafi Wahabi, ayo belajar lagi. Belajar lagi, jangan hanya ikut kajian, pulang, ikut kajian, pulang pakai celana cingkrang, pakai gamis, lalu sok sunnah, menyalahkan amaliyah orang, mengatakan orang ini salah, mengatakan orang benci sunnah. Ngaji yang benar, baru dakwah. Ngaji 1 tahun, 2 tahun, itu pun ikut ceramahan. Pulang, tidak dapat apa-apa. Kenapa? Doktrin dari ceramahnya hanya menyalahkan orang. Pulang-pulang bukan dapat ilmu. Dapat apa? Dapat doktrin menyalahkan orang. Akhirnya apa? Doktornya sendiri tidak tahu dalilnya, malaikat maut akan dicabut. Kalau ada ustadz berdalil kullu nafsin dha'iqatul maut, itu dalil bahwa semua yang berjiwa, semua jiwa yang bernafas akan mati. Iya, pokoknya secara global, secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Tapi kalau di dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu dijelaskan akhiru may yamut malakul mauti, malakal mauti. Yang terakhir yang Allah cabut nyawanya itu adalah malaikat maut. Nah, itu dalil yang jelas. Dalil yang sangat jelas dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Silahkan dikaji benar-benar dan direnungi. Setelah dikaji, direnungi. Bukan setelah dikaji itu terus penyakit hasudnya itu keluar. Oh, ini ustadz ini membenci Ustadz Firanda. Tidak. Demi Allah, saya cinta dengan Salafi. Demi Allah, saya cinta dengan Salafi. Kalaulah saya tidak cinta dengan Salafi, saya katakan Salafi goblok, Salafi bodoh. Tidak. Saya tidak mengatakan ustadz kalian goblok. Tapi saya hanya menampakkan dalil. Saya mencintai kalian. Saya uhibbuka fillah. Saya mencintai kalian karena Allah. Maka belajarlah. Jangan menutup dada kalian. Belajarlah. Belajar lagi dengan memperkaya referensi. Semoga ini bisa bermanfaat. Akhiran minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.